Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua DPC, Bapak Agus, betul Pak ini kecil satu kampung sama saya. Terima kasih. Yang terhormat Ayah Umar, ini pelatih saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan baik lahir maupun batin sehingga kita berkumpul tempat ini dalam rangka technical meeting Pasanggiring. Mudah-mudahan dalam Pasanggiring kita dapat berjalan dengan lancar. Kedua, salawat dan salam yang senantiasa selalu curah limpahkan ke junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya yang pengikutnya insya Allah termasuk ke dalam. Kemudian tidak lupa ini mungkin tradisi PPSI mungkin saya agak kelewat tadi. PPSI Jaya. PPSI Dik Jaya. PPSI Dik Jaya. ya dia ngantuk juga sebenarnya. Baik, saya selaku tim juri, sebelum saya menyampaikan technical meeting, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri dulu. Peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Setelah itu, nama saya adalah Ahdi Yusuf. Ahdi Yusuf, tempat tanggal lahir saya Jawa Barat, tapi tempatnya di Bekasi, tapi perbatasan dengan Kerawang, Gas Dengklok, Pak. Gitu. Dengan demikian saya bahasanya bahasa Indonesia, Bang. Karena bahasa Sunda tak kau kasar. Jadi bahasanya bahasa letter B. Tempat tinggal saya di Ciamplas, Stapen, di Stapen. Lamanya di asrama, Pak. Di Blok Campur pernah, Pancasila pernah. Maka kalau belakang saya nggak aneh. Departemen saya itu banyak anggota saya nih. Masuk Kamaludin, ya kan? Si Dedi apa? Dedi. Kemudian tadi saya dengar Pak Ketua, nah Pasanggiring yang menang itu jangan seperti itu. Kita harus pede, harus yakin, harus fanatik sama perguruan kita, sama tentara juga gitu. Tentara fanatik macam Kopassus, Bang Jagona Indonesia, emang harus begitu. Arbet juga Bang hebat di dunia, Australia begitu juga, emang harus begitu. Kalau kita mengakui kekalahan kita, udah kalah. Kalau Pak Prabowo bilang katakan kalau kita sekali tarung kalah selamanya. Jangan jauh lah yang senang ayam. Ayam diaduk pertama kalah, besok diaduk kalah lagi. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kasih motivasi anak-anak kita bahwa perguruan kita lah yang paling hebat. Terus begitu, emang ada jiwa fanatik seperti itu. Jangan langsung ngalah, begitu aja, jangan. Saya petindak juri, saya jujur tidak ada kepentingan. Dan lagi belum ada kenal juga orang mana ini kan. Bagus katakan bagus, jelek katakan jelek. Saya dewan juri tidak akan merubah nilai dari juri saya. Saya tekankan juri saya tidak ada yang memihak salah satu ini. Kalau ada ketahuan sampai perpas kepada saya akan saya ganti hari itu juga. Karena apa? Saya nggak mau anak kita yang bagus dikalahkan. Saya tidak mau seperti itu. Yang bagus ya bagus, jelek jelek. Namun demikian juri juga tidak akan memuaskan sepuas-puasnya, betul tidak ya? Karena bukan alat pemuas. Masih ada kekurangan kalau itu manusia biasa. Tapi kita berusaha berbuat yang terbaik. Makanya jurinya ada 5. Kenapa? Untuk mengatasi kecurangan-kecurangan. Siapa tahu si A disogok. Begitu si perguruan ini main dikasih nilai tinggi. Begitu sentimen ini kasih nilai rendah. Dengan demikian nanti nilai tinggi sama tanda dicoret, Pak. Saya ini masih nilai 70. Yang ini 45 ke 40. Dicoret yang paling tinggi. Tujuannya Pak untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Sekali lagi saya insya Allah akan berbuat jujur karena tidak ada pengaruh bagi saya. Yang mana yang menang itulah anak-anak saya. Sekarang itu aja untuk perkenalan saya. Kita lanjutkan untuk Pasanggiring. Yang pertama, apa sih tujuan Pasanggiring? Yaitu menggali dan melestarikan kekayaan pencaksilat. Ini yang harus kita gali. Batu Jajar saya lama, Pak. Saya di Batu Jajar mungkin kurang lebih 30 tahunan. Tapi
tapi belum pernah ada pasang giri. Baru sekarang ini pasang giri. Dulu Tiang Santang, saya juga yang ngadakan. Igor, Batu Jajar Timur. Sampai sekarang belum ada lagi. Mudah-mudahan ini bisa rutin tahunan. Amin. Karena apa? Pasang giri ini di Jawa Barat, di Bandung paling bagus Pak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Contohnya saya di Kerawang, di Bekasi. Jarang sekali Pak. Di kampung satu belum pernah seumur hidup saya pasang giri. Kadang namanya itu tidak tahu pasang giri itu apa. Di sinilah bersyukur sekali tiap kecamatan sampai ada 30 paguron itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian sebagai promosi ke daerah untuk masyarakat pencaksilat ini udah mulai bisa jalan-jalan kemana, sedang pengalamannya sana juga ada juga yang belum tersentuh karena jauhnya desa yang ditempuh. Kemudian untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman ini anak-anak kita ini biar bertambah pengalamannya, jangan begitu kalah tahun depan nggak mau ikut lagi, tidak seperti itu. Ini cari pengalaman, cari keberanian karena tidak semua anak berani ngibing, termasuk orang tua juga. Dia bisa pencaksilat, bisa ngibing, belum tentu berani naik panggung. Ini butuh mental yang bagus. Ngibingnya bagus tapi tidak berani tampil, banyak. Ada yang nggak bisa pas-pasan berani tampil. Yang bagus itu lebih baik dia berbuat daripada tidak berbuat sama sekali. Ini untuk pelatih anak-anak itu. Yang keempat yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan kreativitas pencaksilat. Ini adanya pasang giri sebagai tempat wadah. Nanti di juara sini akan ketemu juara kecamatan lain. Nanti di DPD diadu mana yang terbaik. Itu untuk tujuan pasang giri. Kedua, ibing silat. Ibing silat selain seni juga ada kaidah yaitu usik bela dirinya kelihatan. Jadi ibing pencaksilat harus bisa dibaca. Lain dengan ibing tari. Ibing ini ada usiknya, ada gerakan silatnya, ada usiknya sehingga arah kemana ngibing orang bisa baca. Oh maksud ini mukul, oh ini maksudnya ngunci, ini maksudnya itu yang dimaksud. Kemudian ibing penca seutuhnya terdiri dari gerak dan irama otomatis. Nah, ada gerakan, ada irama ya pakai musik itu. Jadi sesuaikan antara gerakan dengan irama. Kemudian ibing bagian dari tari tapi memperlihatkan ciri khas ibing bela diri. Kemudian ibing pencaksilat tidak boleh diterjemahkan sebagai tari. Bahkan pencaksilat adalah sumber dari tari. Ini sangat luar biasa. Jadi tari itu sumbernya asalnya dari pencaksilat, diterjemahkan jadi tari. Kemudian apa sih dipasang girikan? Yang pertama ibing tunggal, yang dibilang anggana. Mungkin bapak-bapak yang tua-tua tahu ya. Sekarang anak-anak kan sudah tahu. Kemudian ibing rampak itu masal. Kemudian ibing berpasangan atau ijen itu yang dipertandingkan. Ini kategorinya anak-anak 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Nah memang ini selisih umur sangat jauh sebenarnya. Kalau 12 tahun hampir gadis Pak, iya kan? Kalau yang 6 tahun baru masuk TK, makanya kemungkinan kecil yang karena anak kecil kan dari powernya juga kurang, ini juga ya kan. Kalau yang udah 12 tahun kan powernya udah bagus, udah bisa ini. Tapi kalau 6 tahun kan masih anak-anak sekali. Tapi memang aturan PPSI seperti 6 sampai 12 tahun. Kecuali mungkin 6 sampai 9 agak imbang atau 9 sampai 12 agak imbang. Tapi kalau 6 sampai 12 memang agak jauh, tapi memang itu aturan kita lakukan. Kemudian remaja 13 sampai 18 tahun, yaitu SMA, SMU. Kadang-kadang ini umur 12 tahun itu anak ada yang masih kecil, tapi 18 tahun ada yang udah nikah, gede. Pertama di kampung-kampung sana, anak kan kuntet banyak gitu kan, tapi yang 18 tahun gede sekali. Mari ada saran Pak, bisa nggak dipecah Pak? Karena umur 12 tahun sampai 18 tahun jauh. Nah, aturannya seperti itu, saya bisa merubah. Kalau merubah itu DPP yang merubah Pak. Bukan dewasa 19 sampai 35. Dewasa ada ya? Dewasa ada? Ada? Iya. Ada. Yaitu 16 tahun berapa? Nah sabuknya anak-anak sabuknya hijau, jangan sampai salah. Kemudian remaja sabuknya kuning, dewasa sabuknya merah. Nah waktu yaitu 4 sampai 5 menit. 4 sampai 5 menit. Bagaimana yang kurang lebih 4 menit? Nilainya akan berkurang dan harap jadi juara.
yang masuk 4 sampai 5 menit ini. Begitu 4 menit selesai, nggak jadi masalah karena udah lewat 4 menit. Bagaimana kalau lewat 5 menit berarti ada pelanggaran gitu kan, kelebihan waktu. Bagaimana 4 menit 30 sama 5 menit 10, mana yang menang? 4 menit 30. Berarti 4 menit 30. Maka beberapa nanti saya tahu anak-anaknya kalau udah lewat 4 menit hati-hati, jangan sampai lewat 5 menit. Kenapa? Nanti kalau nilainya sama, angka unggul sama, IP-nya sama, dia sama, dilihat dari waktu. Nilainya sama-sama, misalnya 180. Yang satu waktunya 4 menit 30, yang satu 5 menit 10, yang menang 4 menit 30. Jelas sampai sini ya? Ya. Jangan sampai nanti, wah saya menang, bagus kok kalah. Ya itu dari waktu itu. Jangan sampai kalah karena waktu. Kemudian izin juga sama. Kemudian toleransi waktu 15 detik. Nah 5 menit, tambah 15 detik, musik dihentikan. Jelas ya. Jadi kalau lewat 15 detik dihentikan. Kemudian untuk peluit pertama yaitu di menit ke 0. Begitu anak peluit gerak, prit, nah, mulai dihitung. Nah, nanti peluit kedua yaitu di 4 menit. Berarti peringatan, bukan berarti 4 menit. Seperti anak-anak kemarin ada pelatih tidak ikut technical meeting, begitu prit pertama anak didik langsung tolah-tolah langsung keluar. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemarin di balai saja jadi juga gitu. Begitu prit kedua anak langsung berhenti karena pelatih tidak ikut kumpul seperti ini, dia tidak tahu. Kemudian peluit ketiga yaitu di menit ke-5 yang sudah henti, masih ngipin juga, tunggu 15 detik dihentikan. Sampai sini Pak ada tanya dulu biar jelas ini waktu ini. Bapak, Ya. pakai seragam, pakai dodot atau Nanti Pak ini baru waktu nanti kita sampai sore ya. Jadi sampai waktu lu ada yang tanyain waktu ini biar jelas. Jelas ya? Jelas. Nah, kemudian pakaian hitam-hitam. Logo PPSI sebelah kiri. Tidak ada logo Paguron. Sekali lagi, baju hitam-hitam, logo PPSI, tidak ada logo Paguron. Kemudian tidak ada kadang merah ini nih. Ini juga tidak boleh. Polos. Saya ada juga nggak santikan juga, cuman nilainya berkurang. Jelas ya. Sekali lagi, adanya hitam-hitam, logo PPSI sebelah kiri. Tidak ada logo Paguron. Kenapa? Nanti ada nggak enak, akan ketahuan jurinya kok dari Paguron ini. Dia otomatis akan rasa ini. Kemudian ikat kepala, yaitu berambang sempak. Ikatnya bukan ke atas gini Pak, macam ipsi kan atas, ini ke bawah. Khas Jawa Barat. Jadi PPSI ini mengutamakan yaitu originalitas benar, buhun. Jangan sampai hilang buhunnya itu. Ada yang kesini, tapi udah tampil juga, nggak santikan juga, otomatis akan nilainya akan berkurang dibandingkan dengan yang Ke bawah. Kemudian ofisial juga harus pakaian pangsi. Jangan sampai ofisial nganter anak didiknya pakai lepis. Karena kita ingin Pancasila sesuaikan. Kemarin juga ada nggak ikut technical meeting, begitu bawa siswanya pakai lepis. Memang gagah tapi bukan pada tempatnya. Pakaian netan lagi pakaian, jelas. Jelas. ini Pak, panjang tidak ini? Panjangnya kita ditentukan, yang penting enak dipakai aja Pak. Yang enak pakai sesuaikan. Kalau memang enak segini, tapi kalau segini kan nggak enak juga. Ya, sesuaikan aja. Aksesoris ada aksesoris kalung atau gelang gitu Nanti masalah. ada belum ini ya. Oke. Kemudian larangannya, ini apa? Lagi masuk gelanggang. Masuk gelanggang tidak ada galang. Tahu galang ya? Galang biasa masuk gelanggang, pasang tiap gerakan nggak ada. Jalan biasa aja. Macam tadi contoh jalannya aja. Masuk gelanggang, misalnya pelatih, hormat pelatih. Nah, masuk gelanggang. Ya, Ini juri misalnya, nah, Hormat sekali. obat sekali ya cukup. Ya, Runder. ya, itulah. Jadi tidak ada galang, Gandang. cukup seperti itu. Jalannya gandang. Jalan yang gagah gitu. Gandang Pak.
Cukup hormat sekali kepada juri, ke dewan juri tidak usah hormat. Kalau IPSI enggak hormat kedua-duanya, dewan juri maupun ke juri. PPSI tidak, cukup ke juri. Kenapa dewan juri tidak hormat? Karena dewan juri dihormat oleh jurinya sendiri. Hormat sekali, maaf. Cepat pulang, hormat lagi. Hormat sekali. Jadi 2 kali penghormatan. Pertama yang terakhir, setelah mendatang hormat, terakhir juga hormat juga. Ini termasuk nanti dianggap unggul. Kemudian larangannya, yang pertama dilarang pakai musik tambahan seperti ketrek dan sebagainya. Jadi kita murni cukup gendang, gua, gong, sama trompet. Tidak ada pakai ketrek sama kecapi dan sebagainya, nggak ada. Ipsi boleh. Ipsi boleh, Ipsi ramai dia, karena Ipsi dia disesuaikan dengan nasional itu. Ya, 12. Iya. Nayaga 12. Kita sederhana sekali. Kata kita jadi perhatian buhunnya ini dilestarikan jangan sampai buhunnya hilang. Gerakan IPSI sama PPS juga beda Pak. Kebetulan saya juga ketua juri IPSI juga. Masa mengundurkan diri Pak. Terlalu banyak Pak di PPSI ya, nanti jangan sampai Pak Baliut terus bilang itu. Oke, kemarin belum 1 minggu Pak udah mengundurkan diri dari IPSI, cukup di PPSI aja lah. Memang PPSI bukan apa, keluarganya lebih mantep Pak, bagus PPSI. Kedua, dilarang pakai dodot. Dilarang pakai dodot. Kalau IPSI pakai dodot, kita dilarang cukup pakai sabuk. Usia tadi yang 6 sampai 12 sabuknya hijau, terus kuning, merah itu aja. Kemudian dilarang menggunakan perhiasan, macam pakai kalung, pakai jam tangan, pakai gelang, nggak usah. Aksesoris nggak boleh. Nanti akan berkurangnya sayang. Kita bagus gerakannya, gara-gara begitu dikalahkan. Nanti protes ke juri. Tapi baboi boleh, baboi mah. Anaknya nggak boleh. Dan yang wanitanya, dandanan sederhana, tidak terlalu menor. Tidak seperti mau undangan itu. Ini pakai bola-bola merah-merah, nggak usah, sederhana aja lah. Boleh, bukan berarti nggak boleh pakai bedak, boleh. Tapi ya secukupnya aja, jangan berlebihan. Sama kayak belum mata palsu lagi, nggak usah lah. Itu nggak akan nambah nilai, malah berkurang nilainya gitu. Bintai, pentas. Apa ya pakai banget? Kemudian Nayaga merangkap atlet tidak boleh sebenarnya. Nanti ada nggak nih Nayaga merangkap atlet? Sekolah teh. Kadang-kadang kan gendang, tapi atlet juga ada nggak? Insya Allah nggak ada ya. Nggak ada ya. Kalau cewek pakai anting gimana? Ya kalau bisa dilepas. Ya. Takut aja nyangkut ini malah Jatuh. jatuh. Pokoknya polos aja. Polos aja. Kemudian dilarang menggunakan pagur-paguran sudah tadi. Dan tidak ada protes sama juri. Protes bayar. Ya bayar. Protes bayar 2 juta. Siap. Dan lagi protesnya bukan pada saat pasang giri, nanti pada akhir pasang giri. Orang udah pulang baru protes. Cuma juga kan itu. Tidak ketahuan di 2 juta. Yakin, percaya sama juri, saya akan berbuat netral. Sekali lagi percaya, saya tidak akan macam-macam, tidak akan kena disogok. Buat apa saya punya gaji pensiun itu? Paling jogok 500.000 Pak, nggak mungkin saya pernah jogok 50 juta. Ya kan? Buat apa gitu? Siap. Akhirnya ukuran gelanggang itu 5 kali 5 meter. Nah kadang-kadang Mbak kita kesulitan juga. Kalau 5 kali 5 meter pada saat masal ini banyak yang keluar, nggak cukup tepat sebenarnya. Karena 5 meter yang masal 5 orang kan, berarti udah 5 meter begitu gerak Habis. keluar. Nah mungkin nanti rutin juga. Kalau IPSI mas 10 kali 10 Pak, bertanya kalau perempuan misalkan pakai tiung atau bebas? kan pakai ikat juga. Ya enggak, Ada ya, yang yang pakai pakai kerudung kan ya, Iya. atau polos. Pakai langsung kayak pedung bisa, langsung ini kan bisa juga. Double. Oh, coba ya kalau ini kan lebih jelas Pak. Sebenarnya gini ya, kalau dari DPP memang boleh dikatakan tidak pakai tidak apa, tapi alangkah baiknya kita pakai, minimal kita tidak berkurang nilai gitu.
Kemudian panggilan 3 kali berturut-turut tidak ada dinyatakan undur diri. Sepakat ya ini? Iya, Pak. 3 kali. Sepakat gak ini yang bahaya yang ini nih. Nah, ini bahaya, ada aja ketinggalan nih loh. Kadang-kadang Pak masih di Batu Jajar. Nah, bagaimana nih? Sepakat. Sepakat. Yang lain, sepakat? Mempercepat waktu mah lebih baik Begitu. 3 kali pemanggilan. Nah, itu. Sepakat. Kadang-kadang gini ada pas waktunya ada toleransi. Begitu. Udah deket Pak. Masa di mana? Di Asged, Sada Gede. Bagaimana? Nah, kalau kita sepakat, dis. Sepakat aja. Nanti nyalakan panitia juga itu. Nanti panitia tanggung jawab soalnya. Diributkan gitu. Oke ya, berarti 3 kali panggilan betul tidak ada dinyatakan undur diri. Itu peraturan itu ada bertanya kan dasar aturannya, sama aturan itu kita teknik kepentingan itu untuk membahas aturan biar tidak dilanggar, biar antara juri sama pesilat sama tahu aturannya. Oh pakai ini pelanggaran ini. Misalnya keluar gelanggang, dipotong lelenya Pak. Hati-hati jangan sampai keluar gelanggang. Biasanya pada saat rampak, pada saat ijen itu banyak keluar gelanggang. Gerakannya bagus, tapi keluar gelanggang itu akan dikurangi nilainya. Masuk ibing juga akan dikurangi. Makanya kadang-kadang anak kecil umur 8 tahun dia udah nggak ngerti kan, kaki kemana aja dia. Banyak seperti itu. Kemudian yang dinilai dalam pasang kiri yang pertama intisari pola pensa. Nah ini paling tinggi nilainya Pak. Di antara ada MTEPSERE, yaitu harus permana, masuk akal, tersusun rapi untuk memukulkan lawan. Jadi jelas, kalau misalnya orang mukul, tangkap, terus sikut, pukul lagi, diambil tangan, nah potong, jelas kebaca gitu. Ada yang nggak MTEPSERE contohnya, pas jeblak gini, kok balik kanan ke sini, musuhnya di sana. Emang bagus, dah masuk ke sini kan, truk. Orangnya di sana kok. Nah, teliti kurang sebenarnya. Dengan ini pola paling gede nilainya. Pasang pukul, terus pukul langsung sikut. Logika dipukul, orang mundur kan, disikut tambah jauh. Kecuali pukul dia nangkis, tangkap bisa kan, nah baru masuk kan. Tapi kalau dia pukul, orang udah nggak ada kok dipukul, disikut. Nah, contoh seperti itu. Kemudian genre harus jelas. Dalam memukul maupun tendang tangkis jelas. Kalau mukul jelas. Kalau ini jeblak jelas. Ini kadang-kadang mukul juga bukan, tembak juga bukan, jeblak juga bukan, agak ragu anak-anak. Nah, ini kan nggak tahu. Kalau gini ya ini yang mantep gitu. Kalau mukul yang jelas. Jadi genre jelasannya. Nangkis yang benar. Kalau ngunci yang benar. Ya kelihatan. Maka kita dinilai keasliannya. Kalau di ini kan gonjing kan nggak jelas, mungkin gerakannya bagus, tapi kan nggak jelas. Nah, kita mau jelas harus genre. Kemudian keasliannya, asli pencaksilat. Kadang-kadang ada perbedaan kalau di IPSI, begitu ijen kaki naik ke sini kan, leher putar-putar. Di PPSI tidak ada seperti itu. Apakah mungkin kita berkelahi seperti itu? Yang logika, kalau kita yang logika kalau PPSI. Makanya saya sang di PPSI, makanya jadi juri PPSI emang logika ya. Macam tendang, jatuh, nggak gelitik jauh-jauh sana kan. Paling jatuh di situ aja, nggak mungkin gelitik terlalu jauh. Memang ada variasi dikit-dikit, silakan aja, tapi jangan terlalu mencolok gitu. Macam tung, dar. Di PPSI nggak ada. Kalau dikit-dikit nggak ada malum ya, karena ya kan dengan irama gitu kan. Kalau kamu cek nanti irama nggak masuk mungkin, makanya tung masih bilang. Ini ada yang lama sekali, tung, dah. Kalau kata pelatih ya, Umar, bocor tung, baru ditangkap lagi nih kan itu. Itu untuk intisari pola penca itu yang paling tinggi nilainya Pak di antara yang lain. Yang kedua yaitu adik-adik yang kedua ini nilainya lebih rendah pada tadi IP. Itu kuda-kuda. Kemarin saya di juri di Kolenang rata-rata kuda-kudanya kurang antep. Kuda-kuda itu ada payus, yaitu baik dan benar menurut kaidah pencaksilat. Kemudian antep, kokoh, kuat. Anak-anak kita banyak kan nggak tahu di Batu Jajar, saya belum lihat.
di mana-mana banyakkan kuda-kudanya kurang, masih banyak yang goyang, jatuh. Kerennya masih ada waktu, silakan latih lagi. Berkuda-kuda enak dilihat mata gitu. Itu nilai paling gede. Kadang emang atasnya bagus, tangkap bagus sih bagus, tapi kakinya diri aja jeceng gitu kan. Kemudian yang ketiga wirahma, urutannya gitu. Pertama inti sari pola penca, kemudian adag-adag, yang ketiga wirahma. Itu bilangan jumlah gerakan tiap gong itu sama. Misalnya gong pertama 8 hitungan, yang kedua 8 hitungan, yang begitu terus. Jangan gong pertama 8, kedua 7. Jadi tukang gendang juga bingung nanti kan ya. Kemudian uletan, temponya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, sesuaikan tempanya. Yakin bapak akan lebih hebat lagi, lebih tahu lagi. Ini kewajiban saya nyampe seperti itu. Saya tahu bapak lebih hebat, lebih tahu, karena ini tekan meeting saya akan sampaikan. Kemudian luyu, yaitu perpaduan antara bilangan uletan. Jadi iramanya cepat, cukup, kemudian uletannya cukup, dia enak dipandang matanya. Kemudian tambahan, kalau ijen itu ada ketepatan gerak. Nah untuk ijen ini, pertama merenah geraknya, tangkisnya, jatuhnya tidak melayang. Sekali lagi bukan jelek, tidak, memang beda. Jadi jatuhnya tidak melayang macam jatuh gunting leher, jadi pakai kaki diputar, jatuh, bukan seperti itu. Memang pada saat main nggak dilarang, tapi juri nilai keasliannya, nah, berarti kan kurang asli itu. Kemudian tempo pas nyerangnya, pas tangkisnya, jangan sampai belum dipukul masih jauh udah jatuh duluan banyak gitu. Yang anak-anak ini loh. Tapi dapat ke tangan apa? Wah. Jadi harus kita bodoh. Yang banyak kerja, Orang bilang cincin ya maksudnya ya kan. kita orang mana eta? Yang banyak ribut tuh ya dong. Terhina. Ya itu bobodohan ya. Kelihatan. Jadi kita juga lihatnya enak dia terus. Jangan sampai mukanya muka lurus enggak. Jadi nggak ada wajah ekspresi itu nggak ada. Nah kemudian kuncian juga harus masuk akal. Misalnya kunci tangan dikunci begini bagangnya bukanya belum dibuka udah lepas duluan. Nah ini jangan sampai, jangan tercepat-cepat. Nanti juri akan nilai dan membaca itu. Oh iya kuncinya benar. Cekek mana kuncinya, total bagaimana kuncinya. Kemudian yang terakhir adalah anggah ungguh. Nah, ini tata krama sopan santun. Contoh kecil. Kadang anak-anak kan belum ngerti. Dia ada ibing tendangan. Ini juri di sini, dia di situ. Kalau udah dekat juri, kasih tahu jangan langsung tendang ke juri gitu loh. Contohnya seperti itu. Sampai juri tendang seperti ini kan. Nah, jangan. Itu termasuknya tata krama sopan santun. Kemudian ekspresi, kapan kita senyum, kapan kita mukanya muka marah gitu loh. Ada saat-saatnya, jangan melamun, ada ngibing lurus mukanya, wajahnya. Kemudian pakaian, kerapihan, kebersihan, itu juga akan dinilai. Bukan bagus jeleknya, jelek kalau bersih nggak apa-apa. Ini pakaiannya kotor, ini. Kemudian pada saat ini untuk anggah ungguh itu yang dinilai itu Pak. Kemudian tambahannya rampak yang dinilai bukan formasinya atau variasinya. Kan 5 orang nih lari sana lari sini, itu tidak menjamin itu menang. Yang dilihat adalah yaitu pola pencaknya. Dia tidak bergerak tapi bagus pola pencaknya, nangkepnya bagus, ikutnya bagus, itu yang menang. Pada lari sana lari sini tapi gerakannya nggak ada. Jangan sampai nanti wah bagus tepuk tangan dia, bukan, tapi kan yang dinilai bukan itu hanya tambahan aja. Kemudian kalau setiap gerak mengandung arti, termasuk mata kan cincin ini, jangan sampai musuh sini mukul matanya ke sana gitu. Ada anak kecil nanti banyak Pak ketemu seperti itu. Kalau jadi kan liatin begini terus Bang, tahu gitu. Kadang-kadang pelatih kan tidak menyadari punya saya bagus, dia nggak pernah membandingkan orang lain. Kalau juri kan satu-satu dilihat ini. Dan lagi nilai 5 orang juri ini kan.
Kemudian juri berhak menghentikan petandang apabila melanggar. Menjara sih Pak, melanggar. Kecuali orang mabuk putin ada juga kan. Nah itu dihentikan sama juri. Kemudian juri nilai bukan hanya, ini saya ulangi lagi, bukan hanya gerakan atas saja, bawah juga akan dinilai. Itu pertama dilihat atas, ini bagus lihat bawah, akan dilihat karena waktunya lama 5 menit. Kalau itu 2 menit, pendek waktunya. Kalau ini cukup lama. Ini. Oleh karena itu fisik juga harus dijaga, apa banyak yang pingsan. Terutama nanti di atas jam 12. Kalau jam 11 sebelum makan main 5 menit banyak yang pingsan. Akhirnya seperti kesurupan, padahal bukan kesurupan, kecapean. Tapi kadang-kadang memang ya ada orang sugesti, wah ini tempatnya gini masukan setan, enggak. Itu kecapean itu. Banyak, bukan sekali 2 kali aja yang pingsan seperti itu. Saking semangat. Waktu masih ada latih fisiknya yang bagus, lari sehingga pada saat ngibing itu nggak terasa. Beda Pak, latihan ngibing 3 kali, 4 kali masih bisa. Di pada saat pasang diri 1 kali udah habis napas. Iya. Karena ada beban mental. Dia pengen yang terbaik, pengen juara, rasa malu dan sebagainya, bisa campur aduk. Maka fisik akan terasa. Tambahan Pak. Peserta tidak boleh lihat nilai, bukan berarti tertutup. Memang etika itu jangan peserta, juri aja tidak boleh dilihat nilai dewan juri. Perhatikan, itu etika seperti itu. Jadi memang tidak boleh. Saya pernah di juri, bukan dewan juri, saya di juri, saya ngelihat begini, kata dewan hakim, Pak Mayor, tidak boleh. Oh siap, sama juri tidak boleh lihat Pak. Apalagi juri sama juri nanya, Pak kasih nilai berapa? Itu nggak boleh, karena akan berpengaruh. Begitu nilai saya kasih 70, kok saya cuma 60 ya. Nah juri aja nggak boleh Pak, sama kawannya aja nggak boleh, takut terpengaruh seperti itu. Kok saya ngasih kok rendah sekali, kok dia tinggi, atau dia rendah, kok saya tinggi sekali. Sekali itu aja Pak, mungkin dari saya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan atau Ferry tambahan, silakan. Maaf. Sebelum masuk gelanggang, diusahakan untuk pemanasan dulu. Karena kemarin ada kejadian si atlet yang cedera, mungkin kurang pemanasan atau apa. Jadi ya yang ijen atau yang ini juga yang rampak yang tunggal dilembuskan heula lah pada cedera kelemasan heula. Kemarin ada kejadian kan sampai Kak ngejepret apa? Urat. Jadi, itu aja mungkin. Jadi contoh gitu. Ini kan masuk dari sini Pak, Nah gini, masuk dari ini nggak ada lapangannya, susah nanti di mana posisinya kan tergantung Ini posisi nanti. sini depan Pak panggung. Ini panggung sini Pak nih. Ya juri di mana? Di sini. Di sini. Oh, iya, Di atas. Ini sejajar dari panggung nih, buat panggung ini Pak. Nah gitu. Nanti kita aja Pak, untuk lebih jelas lagi, pada saat nanti ini kita gladi juga biar kelihatan lah. Iya. Misalnya juri di sana, petandang di sini petandang. Begitu hormat sini kepada ofisial atau pelatihnya, hormat, gerakan sana, hadap ke juri. Keluarnya kalau ada tempat bagus, beda keluar lagi sana. Nanti sebelum mulai ada contoh dulu, nanti lah udah ada panggung, sebelum mulai ada contoh dulu. Jadi ketika kasih contoh, jangan sampai nanti salah. Sebenarnya kadang-kadang aturan seperti itu, kadang-kadang di lapangan juga berbeda gitu. Lihat situasi nanti. Kalau tidak memungkinkan lewat yang lain, ya lewat itu lagi. Kemarin waktu di mana? Itu juga hanya bisa 1 pintu itu. Mandalika. Karena apa yang ini penuh orang nggak bisa ini. Nah, kalau ketemu panitia, benar-benar itu. Kadang-kadang jalan tertutup, nggak bisa masuk. Yang lain Pak, sebelum kita akhiri, cuma saya minta yang kondusif jangan sampai ribut, apalagi sampai peguron. Kita saudara semua, apalagi satu kecamatan kita saudara semua itu. Saya tidak harapkan seperti itu. Justru dengan ada pasang geri ini untuk erat tali silaturahmi, termasuk saya bapak-bapak ini. Satu satu dia akan main-main ke bapak-bapak ini. Ini saudara saya, orang tua saya semua. Kalau ada kekurangan kelebihannya, kita sebagai manusia saling menyadari. Mesti manusia punya kekurangan kelebihan itu pasti gitu. Sekali lagi